Assalamualaikum Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pong. Ya. Hari ini kita rencana ada supervisi. Siap, Pong. Supervisi ada 3 tahap yang akan kita laksanakan. Iya. Yang pertama pra observasi, dan yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Ini saya mau tanya-tanya dulu Pak Siap, tentang pelaksanaan nantinya di kelas. Pak Aris, apa tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Aris yang akan disupervisi? Ya, terima kasih, Pong. Ini menyangkut tujuan pembelajaran. Pertama mungkin kami mapel sosiologi, Pong. Untuk pelajaran di bab terakhir ini, sebelum ujian kenaikan kelas, itu materi pemecah masalah konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi ini dengan menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning, kami harapkan siswa bisa menganalisis pemecah masalah konflik dan kekerasan yang ada dalam masyarakat. Seperti itu, Pak. Pemecahan konflik dan kekerasan di masyarakat melalui pembelajaran saintifik. Siap, Pak. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai pada bagian apa yang akan menjadi pusat observasi nantinya? Iya. Ada beberapa bagian yang menjadi kesadaran kami, kekurangan kami dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu, Pong, ini menyangkut seringnya kami temukan siswa dalam proses pembelajaran itu motivasinya kurang. Artinya pada saat proses pembelajaran seakan-akan bentuk perhatiannya bukan pada pelajarannya, melainkan pada kejadian-kejadian yang terjadi di luar dari lingkungan kelas atau di luar dari proses pembelajaran. Itu yang pertama, Pang, mengenai motivasi belajar siswa. Ya, mungkin masih ada yang lain. Yang kedua, Pang, ini menyangkut proses penilaian dalam proses pembelajaran. Artinya sejauh ini yang sering kami lakukan dalam proses pembelajaran adalah bagaimana memberikan penilaian pada peserta didik, apakah itu tugas harian ataukah ulangan harian. Tapi salah satu yang penting yang harus dilakukan juga itu adalah penilaian proses. Artinya di bagian mana kami nanti melakukan penilaian proses pada saat proses pembelajaran. Apalagi dengan menggunakan diskusi, pemecah masalah, bagaimana siswa memecahkan masalah dalam diskusi, di bagian mananya kami nanti melakukan penilaian proses itu, Pong. Iya. Oh, berarti proses observasinya. Iya, siap. Mungkin berikutnya mungkin masih ada. Selanjutnya, Pong, ini menyangkut dalam saat ini kami di sosiologi masih menggunakan kurikulum K13. Artinya biar bagaimana ke depan kita akan masuk pada kurikulum merdeka. Sejauh pemahaman kami dan sebagaimana yang sering kami lihat di YouTube tutorial atau bahkan dari teman sejawat, dalam kurikulum merdeka itu ada yang dimaksud dengan refleksi. Artinya kami butuh observasi nantinya, refleksi yang bagaimana yang seharusnya dilakukan di kelas, dan apakah refleksi memang itu wajib, apakah setiap saat atau kita melakukan refleksi, atau memang ada momen khusus nanti kita melakukan refleksi pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga, refleksi. Oke, Pak Aris, jadi ada 3 area pengembangan yang akan saya nanti observasi, yang Pak Aris ingin saya melihat apakah dari ketiga bagian ini sudah sesuai atau tidak. Yang pertama itu adalah proses keaktifan belajar siswa. Siap. Atau bagaimana memotivasi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah penilaian penugasan atau proses observasi, di mana bagian-bagian mana saja untuk menilai
keaktifan peserta Keaktifan. didik. Kemudian yang ketiga, penting tidaknya tentang refleksi. Refleksi. Saya boleh bertanya-tanya pada Siap, sini. siap, Bang, siap. Eh, apa yang strategi apa yang Pak Aris siapkan untuk perihal tentang motivasi belajar peserta didik? Terima kasih, Bang. Ini menyangkut motivasi belajar peserta didik. Menurut kami ini yang amat penting dalam proses pembelajaran, karena ketika motivasinya kurang, tentu akan berdampak pada proses pembelajaran. Betul. Strategi yang sering kami lakukan dan nanti tentu kami butuh masukan seperti apa yang seharusnya lebih efisien lagi kita lakukan supaya memang betul-betul motivasinya ini peserta didik aktif. Kalau yang biasa kami lakukan hanya sebatas memberikan sugesti atau rangsangan pemikiran kepada peserta didik agar mereka termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Contoh misalnya ketika kami masuk pada pelajaran terdahulu dengan materi konflik, kami sering memberikan motivasi kepada peserta didik bagaimana kemudian mereka bisa meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat. Artinya biar bagaimana kita tidak bisa menghindar dari yang namanya konflik, tapi sejatinya kita bisa meminimalisir karena kita ini adalah siswa yang notabene juga adalah masyarakat, berarti kita ini adalah pelaku konflik juga. Berarti setidaknya mereka memiliki pemahaman dasar tentang persoalan tersebut, Siap, artinya Bang, tentang konflik tersebut, dan bagaimana mereka bertindak ketika konflik tersebut terjadi, begitu mungkin. Jadi Pak Aris ingin memberikan pembelajaran bermakna kepada peserta didik. Siap, Bang. Nah, itu sangat bagus Pak Aris untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang konflik ini, dan saya harus seperti ini, dan saya harus seperti ini ketika konflik itu terjadi. Mungkin seperti itu maksudnya Pak Aris. Iya, seperti itu mungkin. Bagus Pak Aris, itu bagus, sangat bagus. Memberikan motivasi kepada peserta didik tentang materi yang akan dibawakan, bahwa ini materi adalah tentang seperti ini. Artinya memberikan pembelajaran bermakna kepada peserta didik. Bagus, sangat mantap Pak Aris. Kemudian yang kedua, mungkin strategi yang dipersiapkan tentang penilaian proses pembelajaran. Kira-kira penilaian seperti apa yang Pak Aris persiapkan ya? Iya, terima kasih Bang. Ini juga penting bagi kami dan kami butuh masukan nantinya ketika sudah terjadi proses observasi di kelas. Karena terus terang penilaian yang sering kami lakukan itu adalah penilaian penugasan, kemudian penilaian ketika ulangan harian, dan tatkala penting, dan bahkan ketika kita mau cerna, bisa jadi penilaian yang terjadi di dalam kelas ini lebih efisien kita lakukan ketimbang penilaian ulangan-ulangan tadi. Artinya yang saya lakukan dan saya sudah siapkan hanya sebatas rentang nilai. Artinya rentang nilai dimulai dari KKM-nya 75 sampai nilai 87. 75 sampai 80 itu adalah nilai bagi mereka yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian rentang nilai 81 sampai 87 aktif, dan 88 sampai 95 sangat aktif. Ini kami nanti butuh masukan ketika terjadi observasi, apakah yang kami lakukan ini sudah berada pada rel yang benar ataukah perlu penyempurnaan nantinya, Bang. Siap. Jadi sudah rubrik penilaian observasinya sudah Pak Aris siapkan ya? Artinya nanti penilaiannya itu saya akan pindahkan di daftar penilaian mengenai tugas harian. Artinya pada saat proses diskusi yang saya siapkan hari ini hanya sebatas rentang nilainya, Bang. Berarti ketika nanti di observasi ada kekurangan dan mungkin memang seperti apa yang kita katakan, lebih bagusnya ada rubrik penilaian. Artinya nanti kami butuh masukan bagaimana membuat rubrik itu lebih untuk lebih menyempurnakan proses-proses penilaian proses kami ke depan, Bang. Menurut Pak Aris, rubrik penilaian yang menarik itu dan yang efisien itu seperti apa? Kalau menurut kami, Bang, penilaian atau rubrik penilaian itu sejatinya
ada penilaian dari guru, kemudian ada penilaian dari teman sebaya. Oh, iya. Teman sebaya. Iya, kalaupun nanti ada sejenis kertas penilaian, itu rubriknya ada nama-nama peserta didik, kemudian ada nilai dari guru, ada dari teman sebaya, supaya ada umpan balik antara penilaian siswa dan penilaian gurunya. Itu sudah sangat bagus, Pak Aris. Cuma itu belum saya lakukan, Pong. Nanti saya butuh masukan dari kita seperti apa membuatnya, kolomnya seperti apa, seperti itu, Pong. Itu yang dibuat saja, itu bagus itu. Artinya ada 2 penilaian. Iya. Itu penilaian teman sejawat, kemudian nanti kira-kira Pak Aris nanti untuk memberikan penilaian yang lebih lagi, yang penilaian dari guru dan kemudian penilaian terteman, Pak Aris olah kembali nilainya, kemudian seperti apa yang Pak Aris inginkan. Seperti itu. Terima kasih, Bang, masukannya. Kemudian yang ketiga tentang refleksi. Tentang refleksi, kira menurut Pak Aris ini persiapan apa yang telah dilakukan untuk perihal tentang refleksi pembelajaran? Terima kasih, Bang. Ini juga refleksi yang biasa kami lakukan di kelas itu kembali. Setelah proses pembelajaran, kami terkadang memberikan pertanyaan kepada siswa, sejauh mana pemahaman mereka tentang proses pembelajaran yang telah kita laksanakan selama 2 kali 45 menit tadi. Ya. Apakah ada hal yang mereka bisa tangkap dari proses pembelajaran, atau justru dari 2 kali 45 menit itu tidak ada sama sekali, seperti itu, Pong. Jadi tentang inputnya, Pong. Inputnya, apakah peserta didik apa yang mereka pahami tentang pelajaran yang dibawakan hari ini. Kemudian refleksi yang seperti apa yang Pak Aris inginkan? Artinya saya kadang berpikir bagaimana refleksi ini bisa menyentuh atau bisa bermakna bagi seluruh peserta didik. Karena ketika kemudian saya refleksi yang biasa saya lakukan, saya bertanya kepada peserta didik, hanya siswa yang itu saja yang selalu angkat tangan kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Mereka yang aktif dalam pembelajaran, taruhlah juara di kelas itu, mereka yang senantiasa acungkan tangan dan kemudian menjawab dan bisa memberikan jawaban bahwa mereka paham pelajaran dari segi ininya. Sementara yang lain itu, Bang, diam. Artinya kami menginginkan ini merata. Iya. Ingin semuanya mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Kemudian menurut Pak Aris, adakah cara untuk supaya mereka semua aktif? Kalau menurut kami, Puang, dan mohon nanti diberikan masukan juga, sejatinya ada kertas observasi. Artinya kita bagikan kepada peserta didik, apakah sejenis kertas origami kah atau apakah. Kemudian kita menyuruh mereka, bukan menyuruh sih, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menulis apa yang telah mereka pahami, tangkap dari proses pembelajaran, kemudian dikumpul ke guru mapel untuk diolah bahwa sejauh ini anak-anak siswa saya paham dari segi ini. Rancangan berikutnya. Itu bisa dilakukan. Artinya untuk saat ini kertas origaminya kami belum siapkan, tapi kalau hanya sebatas kertas lembar nantinya bisa mungkin Wong di Kenapa di tidak kelas. lakukan itu? Artinya tidak harus menunggu yang tidak ada. Iya. Gunakan yang ada, Bang. Aset yang ada. Siap, Bang. Artinya jangan dipersulit dengan keadaan. Siap. Artinya kita bisa lakukan apa yang bisa. Siap, apa yang bisa dilaksanakan hari itu yang bisa. Siap, Bang. Seperti itu. Iya. Mungkin tentang itu tadi, jadi strategi persiapan, ada pengembangan yang hendak dicapai, kemudian tujuan pembelajaran itu sudah klub tidak sabar, rasanya ingin lihat di kelas seperti apa eksekusinya. Semoga insya Allah. Amin, Pong. Ya. Sampai ketemu lagi di kelas. Siap, Pong. Sebentar. Siap, Pong. Terima kasih banyak, Pong. Mohon bimbingannya ke depan, Pong.
kita mulai pelajaran hari ini anak-anakku sekalian, ketua kelas tolong disiapkan dulu. Dunia siap gerak. Terima kasih, hari ini kita telah berdoa bersama. Sebelum kita masuk materi hari ini, sampah yang ada di dekat kita tolong dibersihkan dulu dan dibuang di tempat sampah. Kemudian kalau tulis tolong dibersihkan dulu bagi yang hari ini bertugas sebagai kebersihan. Sebelum lanjut materi, terlebih dahulu kesepakatan kita di pertemuan pertama dulu, apakah sudah dilaksanakan bagi Anda sekalian? Apakah sudah masuk atau masih ada yang di luar? Kalau masih ada yang bajunya di luar, silakan dimasukkan dulu. Oke, saya cek kehadiran Anda sekalian. Andi Ahmad, Andi Gadis, Andi Putri Ayu, Andi Heriansyah, Andi Muhammad Reski, Anissa, Ashar, Basar, Dana Juliansa, Eril Surkandi, Haikal, Haisa, Mildayanti, Muhammad Samir, Muspikal, Nabil Hidayat, Nurbayanti, Nur Ilma Anissa, Olivia Dera, Rizky Rizaldi, Suherman, Sulaiman, Wahyudi, Wani, Mutmainah. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pelajaran kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua atas waktu yang telah Anda luangkan untuk kembali mengikuti pelajaran sosiologi hari ini. Semoga teman kita yang hari ini tidak bisa membersamai kita pada pelajaran sosiologi, kita doakan supaya minggu berikutnya mereka bisa bersama-sama dengan kita untuk belajar bersama pelajaran sosiologi. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini masih pada materi pemecah masalah konflik dan kekerasan dalam masyarakat.
Judul materi pelajaran kita hari ini masih pada pemecah masalah konflik dan kekerasan dalam masyarakat. Sebelum lanjut, saya mencoba ingin bertanya kepada Anda sekalian. Yang bisa jawab pertanyaan saya silakan angkat tangan. Apa pemahaman Anda tentang konflik? Silakan berdiri. Mutmainah. Menurut Mutmainah, konflik itu apa sih? Menurut saya, konflik itu adalah sebuah pertentangan antara perbedaan pendapat satu sama lain. Silakan duduk kembali. Saya mengajak anak-anakku sekalian untuk memberikan hadiah kepada Mutmainah teman kita dengan sebuah hapus. Kasih meriah, ngantuk sekali gitu. Oke. Konflik kekerasan, konflik pertikaian, perkelahian, itu konflik anak-anakku sekalian. Terus bisa jadi timbul pertanyaan di benak kita. Pak, kenapa kita mesti belajar konflik? Sebagaimana kalimat kita pada pertemuan beberapa minggu yang lalu bahwa ternyata hidup tanpa konflik berarti kematian. Hanya mereka yang sudah mati yang tidak merasakan konflik. Karena kenapa? Sebagaimana pengertian yang disampaikan oleh teman kita tadi, konflik itu adalah perselisihan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berselisih dalam hidupnya. Ya. Kalau tidak berselisih dengan orang lain, bisa jadi dia berselisih dengan dirinya sendiri. Contoh kecil. Sebelum berangkat ke sekolah anak-anakku sekalian, karena saat ini musim hujan, ada yang kos kakinya basah. Sudah 3 hari dipakai. Akhirnya memunculkan bau. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, muncul pemikiran dalam benaknya. Saya pakai kos kaki begini atau tidak? Kalau aku pakai, bisa jadi naik ke temanku karena ada bau-baunya sedikit. Berarti itu konflik dalam diri kita. Batin kita merasakan konflik. Terus, kenapa kembali kita belajar konflik anak-anakku sekalian? Karena Anda, kita semua sebagai generasi muda bangsa Indonesia, keberlanjutan bangsa Indonesia 10-20 tahun ke depan ada pada diri kita semua. Kalau kita tidak bisa memikirkan bagaimana memecahkan masalah konflik, maka dampaknya tentu kepada negara kita. Hari ini kita sebagai siswa, kita sebagai generasi, kita sebagai agen objek, agen pembaharu ke depan, harus bisa memikirkan bagaimana konflik ini bisa dipecahkan agar supaya tidak berdampak pada negara kita, Indonesia. Ya. Jadi kalau saya bertanya kepada anak-anak sekalian, belajar konflik bermanfaat bagi diri kita atau tidak? Apa manfaatnya? Siapa yang bisa menjabarkan? Apa manfaatnya Anda belajar konflik bagi diri kita? Ayo, jangan hanya sekedar jawab bermanfaat tanpa ada penjabaran. Siapa yang bisa, silakan. Kira-kira apa manfaatnya Anda belajar konflik? Ayo, satu orang, ayo kita butuh satu orang, silakan. Ada yang bisa? Kalau tidak ada, saya mencoba jabarkan salah satu manfaatnya. Setidaknya saya bisa
bisa memahami bahwa konflik itu bukan hanya bentuk-bentuk kekerasan, bukan hanya perkelahian, tapi ternyata konflik itu ada juga yang disebut dengan konflik individual, konflik yang saya rasakan pada diri saya sendiri. Saya kira itu anak-anakku sekalian, mengantar pelajaran kita hari ini. Semoga mengantar pelajaran kita hari ini membawa kita pada keseriusan belajar yang sungguh sangat luar biasa, insya Allah. Oke, kita masuk materi pelajaran kita hari ini. Jadi pemecah masalah konflik ada berapa yang telah kita pelajari minggu lalu? Integrasi dan reintegrasi. Ada dua. Yang pertama Integrasi. dan yang kedua. Reintegrasi. Apa itu integrasi? Integrasi Satu orang dulu. penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kalau reintegrasi, Reintegrasi sosial adalah sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial. oke. Kita berikan aplaus yang meriah sekali untuk teman kita hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini saya membawa beberapa gambar. Silakan Anda angkat tangan Anda dan jelaskan gambar apakah ini. Bisa? Oke. Gambar yang pertama. Ini konflik atau bukan? Konflik. Konflik apa ini? Satu orang. Silakan Andi gadis. Alisa sengaja. Silakan Alisa berdiri. Ini apa? Gambar apa? Silakan berdiri Alisa. Oke, ini konflik perselisihan pada saat diskusi kelompok terjadi perbedaan pendapat. Ini kekerasan atau bukan? Bukan. Luar biasa, kalian hebat. Sudah bisa bedakan mana konflik dan mana kekerasan. Kita lanjut. Yang kedua, ini konflik atau bukan? Konflik. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Konflik kekerasan. Silakan Olivia. Kenapa dikatakan konflik dalam bentuk kekerasan? Karena memakai senjata. Karena memakai senjata. Cukup jawabannya? Oke, silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, apa yang disampaikan oleh teman Anda sungguh sangat luar biasa dan bisa mengilhami kita semua bahwa ternyata ini kekerasan pakai senjata bisa menghilangkan nyawa dan berbenturan fisik, maka itu sudah masuk ranah kekerasan. Oke, kita lanjut gambar berikutnya. Ini gambar apa? Konflik atau bukan? Konflik. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Konflik perselisihan antar orang tua dan anak. Oke, betul sekali Olivia. Ini perselisihan antara ibu dan anak. Bisa jadi anaknya minta uang jajan 50.000, ibunya hanya kasih 10.000 sehingga kenapa minta banyak sekali, mau beli apa? Ini perselisihan, konflik. Kekerasan atau bukan? Luar biasa kalian. Kita masuk gambar yang keempat. Ini gambar apa? Konflik atau bukan? Konflik. Konflik apa? Kekerasan. Kekerasan. Mana kekerasannya? Konflik emosional. Ya, Oh, yang konflik emosional. konflik emosional antara satu individu dengan individu. Kekerasan atau bukan? Bukan. Kalau dalam bahasa Buddhisnya ini pengewangi antara pasangan suami istri. Ini biasa terjadi ya. Pernah lihat ayah ibu berkonflik? Kalau lain kali lihat ayah ibu berkonflik, datang ki rendah. Walaupun anak tak ajak semua pengewangi ya. Oke, kita lanjut. Ini konflik atau bukan? Konflik. Kekerasan. Kenapa dikatakan kekerasan? Bisa bentuknya korban. Bisa memunculkan korban karena demonstrasi.
Selanjutnya, ini konflik atau bukan? Konflik. Bukan. Jangan katakan konflik, angkat tangan. Bukan. Jangan katakan bukan konflik, angkat tangan. Kenapa bukan konflik? Yes. Jelas Pak, itu gotong royong membersihkan saluran air. Gotong royong itu bukan konflik. Pintar. Terakhir gambarnya. Konflik atau bukan? Konflik. Konflik atau bukan? Konflik. Yakin ini konflik? Musyawarah desa. Kegiatan penyuluhan sosial. Bukan konflik. Bukan? Bukan konflik. Yang katakan bukan konflik, angkat tangan. Konflik. Yang katakan konflik, angkat tangan. Yang katakan bukan konflik, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan berarti tidak ada yang dipilih, tidak mau salah dan tidak mau benar ya. Oke, ini penyuluhan sosial itu bukan konflik karena ada penyuluh yang sedang mensosialisasikan sesuatu kepada masyarakat. Taruhlah misalnya penyuluhan keluarga berencana, berarti ada pihak KB yang sedang mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keluarga berencana. Jelas kan? Oke, kalau begitu anak-anakku sekalian, Anda hari ini sudah bisa membedakan mana konflik, mana kekerasan, dan bisa menjelaskan bahwa itu kekerasan karena bisa mencederai atau melukai orang lain. Hari ini kita lanjutkan pelajaran, masuk pada tujuan pembelajaran kita, yaitu apa? Dengan PBL Anda bisa memecahkan masalah. Jadi sebelumnya saya akan bagi Anda ke dalam beberapa kelompok. Kita bagi 3 kelompok saja. Menghitung dulu 1, 2, 3. 1, 3. 1, 1. Yang angka 1 kelompok 1 di sini, yang angka 2 di tengah, yang angka 3 di sini. Silakan angkat kursi dan meja tanpa suara ya, supaya tidak mengganggu kelas lain. Oke, sudah. Perhatian. Saya bagikan Anda kertas. Silakan Anda membuat pamflet atau banner tentang pemecah masalah konflik dan kekerasan di kertas lembar tadi. Di belakangnya ya. Dimengerti? Mengerti. Kalau mau buat di handphone juga bisa, terserah. Kalau mau dibuat di kertas juga bisa. Paham? Contohnya, pemecah masalah konflik dan kekerasan. Anda bisa menjelaskan pengertian konflik, kekerasan, dan apa pemecahnya. Ada apa? Sudah dijelaskan. Disintegrasi dan reintegrasi. Bisa? Bisa. Silakan dikerja. Butuh berapa menit? Butuh berapa menit untuk mengerjakan? Halo? 10 menit bisa? Oke, silakan dikerjakan sambil saya memberikan penilaian kepada Anda. Siapa yang
Ada tetap saya contohkan. Ini bisa. Ini juga bisa masalah. Bisa, silakan. Karena nanti Anda presentasikan ya. Kemudian bisa konflik adalah kekerasan adalah pemecah masalah. Disintegrasi. Gitu. Dengar tidak? Tidak ada kertas, saya contohkan kertas dulu. Kita buat judulnya lagi kalau bicara masalah pengertian Anda bisa di kalau Anda memudahkan jadi kalau Anda lebih mudah kerjanya di kanvas silakan. Kalau Anda lebih mudah kerjanya di kertas juga silakan. Ini hanya contoh. Anda bisa buat bukan seperti ini. Tadi saya hanya mencontohkan bahwa seperti ini. Waktu 10 menit ya. Setelah itu Anda diskusikan dengan teman kelompok Anda siapa yang mau presentasikan, ya. Dan berikan kesempatan kepada dua kelompok lain untuk bertanya.
sambil Anda mengerjakan pamflet Anda atau berita Anda, tolong ambil kertas lembar dan berikan penilaian kepada teman Anda. Paham? Artinya misalnya kelompok 1, Haisa, buat ambil kertas, tulis nama kelompoknya, baru kasih penilaian tentang nilai 75 sampai 95. Kalau mereka aktif dalam mengerjakan tugas, kasih nilai ya. Paham tidak? Silakan dibuat sambil mengerjakan tugas di kertas lembar. Bisa? Kasih penilaian ke teman Anda. Yang lain juga kasih penilaian ke teman Anda. Tulis namanya ya. Nilai sebagian. Tulis nama teman. Hasil kerja kelompok mereka adalah kelompok 2. Tapi sebelum kita persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, kita pastikan dulu Anda semua sudah memberikan penilaian kepada teman kelompok Anda. Sudah atau belum? Nah, nanti ketika kelompok lain mempresentasikan hasil kerja mereka, Anda berikan penilaian kepada kelompok lain.
kepada teman Anda dari kelompok lain yang sedang mempresentasikan dan lain-lain. Anda berikan nilai kepada mereka. Dipahami? Halo, kelompok 1 paham? Kelompok 2 paham? 3? Oke, kalau gitu kita persilakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang pemecahan masalah konflik. Pengertian konflik secara psikologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha yang lain menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang karena orang atau barang tersebut dalam kategori sosial tertentu. Adapun penyelesaian konflik sosial di masyarakat terbagi menjadi 4 bagian antara lain: 1. Mediasi, 2. Konversi, 3. konsiliasi, 4. adjudikasi. Pengertian dari integrasi. Integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil dalam satu sistem yang berfungsi sebagai suatu tujuan. Contohnya misalnya integrasi sosial ketika konflik antara suku Dayak asli dengan warga Madura di Kalimantan. Reintegrasi adalah dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan sosial yang terjadi setelah adanya disintegrasi sosial. Contohnya yaitu adanya proses reintegrasi sosial antara angkutan konvensional dengan angkutan online. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 1 dan 3 ketika ada pertanyaan pada kelompok 2 tentang apa yang telah dipresentasikan. Silakan kelompok 1 dan ada pertanyaan kelompok 1, silakan. Kelompok 3. Tidak ada pertanyaan kelompok 1? Kalau kelompok 3? Kalau tidak ada, saya yang ingin bertanya ke kelompok 2. Tadi di penjelasan kelompok 2 mereka memaparkan tentang angkutan konvensional dan angkutan online yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Oh, silakan kelompok 1. Mengapa konflik dapat dikategorikan sebagai masalah sosial? Dapat tidak dikategorikan sebagai masalah sosial.
Apa itu konflik? Dikatakan masalah sosial. Tidak ada yang bisa kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kalau tidak ada, silakan duduk. Kelompok 2 perwakilan Wani, silakan duduk. Atau ada kelompok lain yang bisa bantu? Kenapa konflik dikatakan masalah sosial? 2 untuk mempresentasikan hasil tugas mereka. Silakan perwakilan kelompok 2. Kelompok 1. Sorry. Sambil yang lain memberikan penilaian kepada kelompok lain atau teman kita dari kelompok lain. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari perwakilan kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah konflik dari kekerasan. Pemecahan masalah konflik menurut KBBI adalah perkumpulan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin atau konflik saling memukul. Kekerasan di dalam perilaku baik yang disengaja dan tidak disengaja yang memungkinkan untuk melukai atau mencederai orang lain baik secara fisik, mental maupun siksa. Pemecahan masalah konflik terbagi menjadi 2, yaitu integrasi dan reintegrasi. Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Sedangkan reintegrasi adalah permasalahan sosial adalah sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan moral sosial dan kohesi. Itulah, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1, ada atau tidak? Ayo. Angkat tangan kalau ada. Ayo, silakan kelompok 2. Yang lain yang tulis sana di teman-teman. Silakan kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Wani lagi yang bertanya ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah konflik? Bagaimana menyelesaikan masalah konflik? Pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikan masalah konflik? Ada yang bisa jawab? Kelompok 1? Pada apa penyelesaian
Ada atau tidak? Silakan. Silakan itu kelompok 1. Jelaskan perbedaan dan kesamaan antara kekerasan dan takut. Perbedaan kekerasan dan takut. Perbedaan kesamaan. Konflik dan kekerasan. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan dan kesamaan antara konflik dan kekerasan. Mau dijawab? Dijawab dulu supaya selesai masalah. Kalau tidak ada silakan duduk. Oli. Saya atas nama Ustazina izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa konflik dapat dikategorikan sebagai masalah sosial? Karena konflik selalu menjadi sebagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Wanita 1976, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseragam. Bagaimana kelompok 1? Jelaskan perbedaan dan kesamaan. Tidak, pertanyaan Bagaimana kelompok 1? apa kurang Oke, katanya kurang tepat ya. Itu sudah sangat tepat. Tinggal bagaimana kita memperhalus lagi supaya tambah mudah Anda pahami. Oke, anak-anakku sekalian, karena waktu pelajaran kita, maka dari itu kita berikan dulu aplaus yang meriah sekali untuk kita semua. Luar biasa hasil diskusi kelompok Anda, baik kelompok 1 yang bekerja melalui aplikasi Canva maupun kelompok 2 juga yang bekerja melalui aplikasi Canva, dan juga kelompok 3 yang menuangkan ide dan gagasannya di kertas HVS. Sungguh semua sangat luar biasa. Hari ini anak-anak sekalian, pelajaran kita ternyata memunculkan 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa konflik dikatakan masalah sosial? Tadi jawaban dari Mufaida menginspirasi kita sehingga melahirkan sebuah alternatif jawaban. Kenapa konflik dikatakan masalah sosial? karena menjadi Konflik itu terjadi di masyarakat. Kalau sudah masuk ranah masyarakat, berarti ini masalah Sosial. karena terjadi lebih dari satu orang, satu individu, maka dikatakan masyarakat, sehingga ini masuk masalah sosial, masalah yang terjadi di masyarakat. Dipahami? Jelas kan? Oke, yang kedua, bagaimana cara penyelesaian masalah konflik? Tadi sudah dijelaskan, ada mediasi membutuhkan pihak ketiga, ada adjudikasi melalui pengadilan. Sungguh sangat luar biasa jawaban teman Anda. Yang ketiga, jelaskan perbedaan dan kesamaan antara konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan berbeda tapi punya kesamaan. Apa kesamaan antara konflik dan kekerasan? Kalau kekerasan sudah pasti konflik, tapi konflik belum tentu kekerasan. Karena tadi gambarnya berselisih
demonstran itu kekerasan dan sudah pasti konflik. Jadi jawabannya seperti itu anak-anakku sekalian. Sebenarnya ini jawabannya semua sudah ada di benak Anda, tapi Anda sulit untuk kemudian mengungkapkannya dengan beribu-ribu kata. Oke, kalau gitu, saya kira pelajaran kita hari ini masuk pada ujung pembelajaran. Sebelum kita akhiri pelajaran, pastikan Anda sudah semua memberikan penilaian kepada teman Anda, sudah? Sudah. Kemudian di akhir pembelajaran, saya mencoba untuk melakukan refleksi kepada Anda. Di balik kertas penilaian silakan ditulis. Di balik kertas penilaian Anda, silakan Anda tulis masing-masing. Pertanyaan pertama. Sudah? Pertanyaan pertama. Apa yang Anda tangkap? Apa yang Anda tangkap dari pembelajaran kita hari ini? Silakan dijawab dengan waktu 2 menit. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pelajaran kita hari ini menurut Anda? Silakan dijawab juga. Bagaimana pelajaran kita hari ini menurut Anda? Pertanyaan terakhir yang ketiga. Silakan ditulis yang ketiga. Bisa. Bagaimana pelajaran sosiologi yang Anda inginkan pada masa berikutnya? Silakan dijawab. Yang Anda inginkan pada masa berikutnya. Silakan dijawab. 1 menit sudah selesai ya.
jawab. Sudah? Kalau sudah, masing-masing kelompok perwakilan kumpul baru bawa ke depan. Kelompok 1 silakan dikumpul, baru bawa ke depan. Iya. Untuk tugas banner tadi atau pamflet tadi dikirim ke grup ya. Kelompok 2 silakan dikumpul, baru bawa ke depan perwakilan. Kelompok 1, 2, kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1, 2, sorry. Jangan tinggalkan tempat ya. Kita belum selesaikan pelajaran. Oke. Terima kasih anak-anak sekalian. Di kertas ini Anda telah memberikan penilaian kepada teman Anda. Kemudian ada bentuk refleksi tentang pelajaran kita hari ini dan bagaimana pelajaran sosiologi yang Anda inginkan pada masa-masa yang akan datang. Saya kira itu pelajaran kita hari ini karena waktu. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hasil manajemen konflik dalam masyarakat. Silakan Anda cari literaturnya di rumah, baik di buku paket ataupun di internet, supaya pada pertemuan berikutnya kita bisa saling bertukar pendapat, bertukar pemahaman tentang hasil manajemen konflik dalam masyarakat. Saya kira itu pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika lebih tolong dikurangi dan ketika kurang tolong ditambah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.